Bab 106, pengakuannya. Teriakan Nita yang menggema ke seisi hotel membuat orang-orang mengalihkan pandangannya ke Damar. Kartu bank berwarna biru muda itu muncul di atas meja. Banyak orang yang mengenali kartu itu dan perlahan mulai mengubah ekspresinya. Tetapi di sisi lain ada banyak juga yang memang tak mengenalinya. Hanya saja mereka semua tahu, kalau kartu ini mewakili sesuatu yang tak biasa. Apa ini? Kenapa bahkan ekspresi dari Tom dan Rudy terlihat sangat berubah seperti itu? Seseorang yang mengerti tentang Bank Royal berkata, ini merupakan kartu berlian Bank Royal. Pasti tahu dengan Bank Royal, kan? Dia adalah bank yang khusus melayani orang yang kaya raya. Bahkan jumlah setoran awalnya saja harus mencapai 2 miliar dan itu adalah untuk jenis kartu tingkat terendah. Selanjutnya seperti kartu silver, kartu emas, kartu platinum. Jika ingin mempunyai kartu platinum tersebut, harus menyetor sampai 200 miliar lebih baru bisa menggunakan kartunya. Tapi kartu berlian ini lebih menakutkan lagi dan jarang dikeluarkan. Konon katanya hanya ada satu kartu berlian aja di seluruh kota LH ini. Bahkan hingga orang dari keluarga-keluarga kaya raya itu pun tak memilikinya. Singkatnya, orang yang kaya raya belum tentu bisa memiliki kartu berlian ini. Tetapi barang siapa memiliki kartu berlian ini, dia pasti orang yang kaya raya. Ini, apa berarti Damar memiliki kekayaan hingga 200 miliar lebih? Sepertinya begitu, dia baru saja memberikan neneknya sebuah villa. Damar bukannya baru saja bebas, bagaimana dia bisa mendapatkan barang ini? Serangkaian diskusi seakan terdengar menggema di belakang mereka. Tetapi Rudy, Tom, dan yang lainnya saat itu terkejut melihat Damar. Damar sudah pernah menjelaskan sendiri ke orang tuanya, kalau selama ini dia sebenarnya tidak mendekam di penjara, tetapi jelasnya apa yang dilakukannya selama ini dia tak memberitahukan mereka, sehingga saat mereka berdua melihat kartu berlian ini, sampai-sampai tenggorokan mereka terasa sangat kering. Tom masih diselimuti rasa tak percaya. Masih dengan wajah kagetnya dia berkata pada Damar, kamu pasti telah mencurinya, seseorang pemerkosa seperti kamu ini. Mana mungkin bisa memiliki kartu berlian Bank Royal? Bagaimana aku bisa memilikinya? Itu bukan urusanmu, dan kamu juga tak berhak untuk mengetahuinya. Aku hanya ingin memberitahumu saja, bahwa aku tidak menggunakan uang kotor untuk membeli villa ini. Orang ini cukup licik. Sekarang aku tanya kamu dan Lily berpacaran karena tujuanmu yang sebenarnya adalah untuk mendekati ayahku, kan? Karena kamu tahu kalau ayahku adalah wakil presidir dari Navis Group. Kamu ingin terlibat hubungan dengan Navis Group lalu ingin mendapatkan investasinya, jadi itulah alasannya kamu mengejar Lily, kan? Ujar Damar dengan nada datar. Tom mengerutkan dahinya dan berkata, aku tak mengerti apa yang sedang kamu katakan. Ekspresi wajah Lily perlahan mulai berubah. Di sebelahnya Nita dengan cepat berkata, Damar, kamu jangan asal bicara. Damar menatap sekilas Nita dan mencibirnya, Tante, aku bahkan sudah sering memberimu muka, tapi kamu masih saja terus-menerus mengada-adakan sesuatu yang memang sebenarnya tak ada. Aku sudah tak mau lagi berurusan denganmu. Tetapi intinya aku sudah memberimu muka, kalau kamu tak terima, ya sudah jangan menyalahkanku. Setelah berkata seperti itu, dia lalu mengeluarkan ponselnya, lalu membuka sebuah foto dan memperlihatkannya ke Lily. Dengan datarnya dia berkata, kemarin siang aku pergi makan bersama temanku. Setelah selesai makan kebetulan aku melihat Tom dengan seorang wanita memasuki tempat makan itu. Jadi sekalian saja aku mengambil beberapa foto. Selain itu, aku pun mendengar dengan jelas, wanita itu bertanya apakah Lily tahu antara hubungannya dengan dia, dan dia pun dengan jelas menjawabnya, dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan investasi dari Navis Group dengan cara mendekati ayahku, lalu nantinya dia akan putus dengan Lily, ucap Damar dengan nada datar. Tom tercengang, lalu dia pun segera melihat foto itu. Di sebelahnya, ekspresi wajah Nita pun berubah drastis. Dari awal semenjak Tom dan Lily bersama, di mana-mana Nita memamerkan bahwa dia telah menemukan seorang menantu yang baik. Sekarang, tujuan Tom seolah diruntuhkan di depan umum. Seketika dia merasa tak tahu lagi harus di mana menaruh mukanya. Lalu dia melotot ke arah Damar dengan amarahnya berkata, Damar, kamu itu jangan asal bicara ya. Ini adalah urusan keluarga kami, kamu tak perlu ikut campur. Damar dengan datarnya menatap Nita sekilas.
lalu beralih menatap Tom. Dia menarik ujung bibirnya dan berkata, "Aku sudah bilang, hari ini akan membuatmu mengerti setengah mati." Tante dan yang lainnya memandangku buruk, tetapi tetap saja mereka adalah keluargaku, dan memiliki hubungan darah dengan ibuku. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu provokasi, dan kamu juga tak berhak untuk memperdaya ayahku. Lily seketika meneteskan air matanya ketika dia melihat foto itu dan meringkuk di meja. Damar melihatnya sekilas, dalam hatinya berkata, rasa sakit jangka panjang tak seperti rasa sakit yang hanya sesaat. Lalu dia kembali menatap Tom dan berkata, "Pak Binar dari Navis Group, memiliki hubungan persahabatan seumur hidup denganku, apa yang menjadi masalahku dia akan menyanggupinya tanpa syarat, termasuk ayahku yang bekerja di Navis Group. Sebenarnya itu adalah aku yang meminta Pak Binar untuk mengaturnya, jadi jangan harap kamu akan mendapatkan sepeser investasi apapun dari Navis Group, ini justru sebaliknya." Dia menatap Tom dengan dingin dan berkata, "Perusahaan game milikmu itu, dalam 3 hari ini, akan bangkrut." Tom yang mendengar ucapan ini, ekspresi wajahnya berubah drastis dan dengan terkejut berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" Dia benar-benar merasa ketakutan, perusahaan game ini adalah modalnya. Dia tidak meragukan dengan apa yang telah dikatakan Damar, terlebih dia tak membahas perihal benar atau tidaknya antara hubungan Damar dengan Binar, apalagi kartu berlian dari Bank Royal yang dimiliki Damar yang membuat mudah baginya untuk mempermainkan dan membunuh perusahaan kecil miliknya. Dia dengan segera bangkit dari tempat duduknya lalu kemudian berlutut dan berkata, "Damar, aku salah, aku tak seharusnya memanfaatkan keluarga kalian, kumohon tolong bantu aku." Tatapan Damar sangatlah dingin. Pada saat itu, Lily yang sedari tadi meringkuk di meja, tiba-tiba mengambil tasnya lalu membantingnya ke arah Tom dan berkata, "Pergi kamu, pergi." Tom menatap Damar, wajahnya tampak memelas dan memohon, "Damar, aku tahu aku salah, perusahaan game ini adalah modalku dan aku benar-benar tak bisa kehilangannya." "Dia menyuruhmu pergi? Apa kamu tak mengerti ucapannya?" tanya Damar dengan dingin. Di sebelahnya, sebenarnya Kenny dan Keisa ingin berkata sesuatu. Tetapi di saat seperti itu, mereka seolah terpaku tak mampu berkata apapun. Mereka semua tercengang melihat Damar, seperti kebanyakan orang yang lainnya. Pada saat itu otak mereka terasa tak mampu berpikir. Mereka benar-benar tak menyangka, kalau ternyata masalahnya akan berkembang menjadi seperti ini. Bahkan mereka tak habis pikir, Damar yang katanya mendekam di penjara selama 9 tahun, mengapa bisa sampai memiliki kekuasaan seperti ini? Dan juga bagaimana mungkin bisa memiliki uang sebanyak itu. "Kalau kamu masih tak mau pergi, aku yang akan menyingkirkanmu," ujar Damar. Wajah Tom terlihat sangat putus asa. Tetapi di saat seperti itu dia pun tak berani untuk melawan Damar dan akhirnya dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Nita menatap Damar dengan kesal, bahkan dia seperti merasa tak rela saat melihat Tom pergi. Iya, karena dia merasa bahwa Tom adalah menantu idamannya, bahkan terkadang penglihatan orang-orang itu terlihat sangat pendek. Di saat seperti ini, Rudy yang telah melihat kejadian besar barusan pun akhirnya mulai buka suara. Dia melambaikan tangannya sambil berkata, "Sudahlah, hadirin dipersilakan duduk kembali, makanan akan segera disajikan. Nita, segera bawa Lily ke tempat yang sepi, dan kalian juga ikut pergi untuk menenangkannya." Dia berkata kepada Kenny, suasana dari kerumunan orang di sana pun perlahan sudah mulai tenang dan kondusif. Rudy kemudian menghela napasnya, dia menatap ke arah Damar dan berkata, "Damar, masalah ini sebaiknya bisa kamu bicarakan secara pribadi. Jika kamu sekarang mengatakannya dengan watak tantemu yang seperti itu, kurasa dia bisa jadi akan membencimu." Mudita menghela napasnya, sudah bagus bisa mengetahui dengan jelas tabiat Tom dari awal. Di mana-mana pun pasti akan berkata hal yang sama. Lalu dia pun mengembalikan kunci yang ada di tangannya pada Damar. "Tapi Damar, aku masih tak bisa menerima rumah ini, kamu bisa menyimpannya untuk calonmu saja nanti." Damar lalu menaruh kembali kunci itu ke tangannya dan berkata, "Nek, tenang saja. Aku sudah punya tempat tinggal, nenek bisa tinggal dengan tenang di sana dan menikmati kebahagiaanmu." Damar. Pada saat itu Rudy menarik-narik Damar dan berkata, "Kamu ikut denganku sebentar,
ada suatu hal yang ingin kutanyakan padamu. Damar lalu menenangkan Mudita sejenak, kemudian segera mengikuti Rudy ke tempat yang sepi. Dia mengusap-usap hidungnya dan berkata, "Ayah, aku tahu apa yang ingin ayah tanyakan padaku. Saat sebelum kepulanganku pun aku sudah memberitahu kalian, tapi tak tahu apa kalian percaya atau tidak. Aku telah diperlakukan tak adil dan dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi setelah itu aku justru malah dibawa pergi dan selama beberapa tahun itu, aku tidak mendekam dalam penjara, hanya saja karena beberapa alasan, aku tak bisa menghubungi kalian. Baiklah, kalau begitu aku juga tak akan banyak tanya lagi padamu. Aku memanggilmu terutama menginginkanmu pergi untuk menenangkan Nita dan Lily. Watak tantemu memang seperti itu, tak berwawasan luas. Jadi saat berbicara memang kurang enak didengar. Tetapi aku dan ibumu sudah tak memiliki saudara lainnya. Jadi kamu jangan sampai terlalu menyinggung perasaan mereka. Jangan sampai juga kamu membiarkan kami jika sudah tua nanti hanya hidup sendiri tanpa ada seorang pun yang mampu diajak bicara." Setelah itu dia menghela napasnya. Ini merupakan prinsip kehidupan. Kita tak bisa hidup dengan bebas dan mudah. Damar merenung sejenak dan menghela napasnya. "Baiklah, aku segera pergi menenangkan mereka." Bab 107, memberikanmu sebuah pekerjaan. Di tempat lain dalam hotel, saat itu tidak banyak orang di sana, karena sudah dimulainya acara perjamuan makan, sehingga semua orang pasti sudah pergi ke lantai 2 untuk bersiap makan di sana. Seluruh kondisi dan pikiran Lily seolah runtuh. Dia duduk di sana sambil berurai air mata. Di sebelahnya, dia ditemani oleh Nita dengan raut wajah yang tak enak dipandang. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Lily, sudah jangan sedih. Atau kamu coba pastikan lagi saja pada Tom. Ibu akan coba menghubunginya. Sepertinya dia itu sebenarnya orang yang baik. Kalau dia bersedia untuk putus hubungan dengan wanita itu, ibu rasa kalian berdua masih bisa untuk terus bersama." "Ibu, kok bisa-bisanya ibu berkata seperti itu? Hanya demi uang yang tak seberapa. Apa ibu mau mendorongku ke dalam lubang api?" ujar Lily sambil menangis dan menatap ibunya. Keisa dengan cepat berkata, "Sudah jangan bahas hal ini lagi. Hari ini adalah hari perayaan ulang tahun nenek yang ke-80 tahun. Sudah kamu jangan sedih lagi. Ini semua gara-gara Damar. Masalah seperti ini harusnya bisa dibicarakan secara pribadi. Untuk apa dia berbicara di depan umum seperti itu?" Kenny juga mencibirnya, "Ya, hanya karena punya uang dia berlaga seperti jagoan. Padahal tak tahu juga dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu." Lily menggertakkan giginya, lalu mendongakkan kepalanya dan menyeka air matanya berata, "Jangan salahkan masalah ini padanya. Dia sebelumnya sudah pernah mengingatkanku bahwa Tom tak pantas untukku. Tom berpacaran denganku hanya untuk mendekati Om saja. Dia benar-benar sudah menipuku. Apa kalian masih tak mengerti? Setelah kepulangan Damar, ibuku menjadi benar-benar agresif padanya. Aku tak menyalahkannya, tapi aku menyalahkan diriku sendiri yang sudah dibuat buta olehnya." Dari sudut tangga dekat tempat itu, Damar terdiam sejenak lalu mengusap-usap hidungnya dan berkata, dan hatinya merasa sedikit lega. Mereka, saat masih kecil dahulu hubungannya dengan Lily sangatlah baik, sedangkan hubungannya dengan Kenny dan Keisa terbilang biasa saja. Lily dapat memahami tindakannya saja itu sudah cukup baginya. Nita terduduk sambil menghela napasnya, "Kamu sekarang bekerja di perusahaannya dan sekarang Damar telah jelas menyinggungnya. Lalu bagaimana sekarang kamu bisa bertahan di perusahaannya?" "Aku berhenti saja bekerja di sana," ujar Lily. "Damar memang benar-benar pembawa bencana. Kepulangannya telah membuat kita semua malu, dan sekarang kamu malah kehilangan pekerjaanmu," ujar Nita sambil menggertakkan giginya. "Lily, coba pikirkan baik-baik, keluarga kita yang seperti ini, bisa mencari orang yang latar belakangnya bagus seperti Tom itu sangatlah susah, kalau dia benar-benar sudah jelas tahu di depan adalah lubang api, tapi masih memaksakan anak perempuannya untuk masuk ke dalamnya. Tante ini benar-benar sosok yang mata duitan," ujar Damar sambil mengusap-usap hidungnya lalu berjalan menghampiri mereka. Dia benar-benar seperti bayangan Amelia di dalam tubuh Nita. Semuanya sama saja mata duitan. Dia sendiri merasa melakukan semua ini adalah demi kebalikan Lily. Dia merasa kehilangan menantu idamannya dan mulai memiliki rasa benci pada Damar. Untung saja, Lily dan Sissy memiliki karakter yang berbeda. Di sebelahnya,
Kenny mengerutkan dahinya dan berkata, "Damar, memang tak ada habisnya setelah beberapa tahun mendekam di penjara, sekarang mentang-mentang sudah punya uang, kamu jadi bisa menuding keluarga seperti itu." "Iya, kamu tahu tidak Tom sudah sepakat dengan aku dan juga kakakku, untuk aku bisa pergi bekerja di perusahaan mereka, 1 bulan 24 juta dan sekarang kamu malah mengacaukannya, sehingga kami jadi tak memiliki pekerjaan," ujar Keisa pada Damar. Damar menatap ke arah Kenny dan Keisa, mengusap-usap hidungnya lalu berkata, "Pantas saja kalian sangat menjilat padanya, ternyata karena ini alasannya. Aku sudah jelas mengatakan, dia melakukan ini semua hanyalah untuk memanfaatkan kalian saja. Tujuan dia yang sebenarnya adalah untuk mengambil investasi Navis Group. Kalian sebulan digaji 20-an juta lebih. Itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan dia yang ingin mengambil investasi Navis Group yang bernilai ratusan miliar lebih. Aku juga sudah bilang, saat dia mendapatkan uang itu, dia akan menghancurkan hubungan kalian," ujar Damar. Itu semua hanya keluar dari mulutmu saja," ujar Keisa. Damar mengerutkan dahinya sejenak, lalu berjalan ke samping Lily, menatapnya dan berkata, "Lily, sudah jangan sedih lagi. Kamu tak perlu lagi bekerja di perusahaan Tom. Dia sudah berani memanfaatkan ayah dan ibuku, dan aku tak akan membiarkannya hidup dengan aman. Tenang saja, perusahaan miliknya akan segera bangkrut dan dia akan berubah menjadi orang yang miskin dan malang." Lalu Damar berjalan ke hadapannya dan menghela napasnya. Dia lalu mengusap-usap kepala Lily seperti seorang saat masih kecil dahulu. "Selanjutnya, kamu bekerja saja di Navis Group. Aku akan meminta Presidir Navis Group, Pak Binar untuk mengatur pekerjaan untukmu." Semua orang pun tercengang saat mendengarnya. Lily pun mendongakkan kepalanya menatap Damar. Nita lalu bertanya dengan takjub, "Yang barusan kamu katakan itu benar atau tidak? Benar-benar akan meminta Lily bekerja di Navis Group?" Damar menatap Nita sekilas. Jika bukan karena ayah ibunya, dia seumur hidup tak akan pernah membiarkan saudara macam ini untuk hadir dalam hidupnya. Dia tak memedulikannya, lalu mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Binar, lalu telepon itu pun tersambung. "Halo, Damar, ada apa?" tanya Binar. "Sepupuku baru saja kehilangan pekerjaannya, dan besok akan datang ke kantor kalian untuk melamar. Nanti kamu tolong bantu aturkan pekerjaan untuknya, yang agak santai saja dan juga gajinya lebih tinggi," ujar Damar. Binar menganggukkan kepalanya, "Baiklah. Kalau begitu suruh dia langsung menjadi asisten ayahmu saja, lagi pula ayahmu juga tak memegang banyak urusan, lebih santai, urusan gaji tahunannya, sama seperti Eddie, 1 miliar setelah dipotong pajak apa cukup." Mendengar nominal itu, Kenny dan Keisa yang berada di sebelahnya pun bergeming, dan mereka seketika mundur selangkah menyamping. Mereka baru saja mencibir Damar karena baru saja mereka kehilangan pekerjaan mereka dengan gaji 24 juta per bulannya. Tetapi sekarang, Damar di hadapan mereka memberikan Lily pekerjaan dengan gaji tahunannya mencapai 1 miliar. Damar menganggukkan kepalanya, "Tak masalah. Oh ya, coba tolong periksa perusahaan game milik Tom. Pikirkan cara untuk membuatnya bangkrut." "Baiklah," ujar Binar. Setelah menutup teleponnya, Damar tak memedulikan siapapun. Lalu dia menundukkan kepalanya menatap Lily. "Sekarang sudah percaya, kan? Apa perasaanmu sudah mulai membaik?" Lily menyaksikan kejadian barusan dengan tatapan yang kosong. Lalu dia menatap Damar dan bertanya, "Kamu, saat kepulanganmu jelas-jelas aku tidak memberikanmu perlakuan yang baik. Tetapi mengapa kamu masih mau berbuat baik padaku?" Damar tersenyum. "Intinya karena kamu telah berterima kasih saat kamu tahu aku yang telah mengenalkanmu dengan Rima. Lagi pula, kita sudah tumbuh dewasa bersama sedari kecil. Ada beberapa kesalahpahaman, tinggal dibicarakan saja sudah selesai." Lily melipat bibirnya lalu bertanya, "Jadi, dari awal kamu memang benar-benar difitnah?" Damar mengangguk, "Ya, suatu saat nanti aku akan membuktikannya." "Baiklah, kalau perasaanmu sudah baik kan, kamu segera naik ke atas, nenek dan yang lainnya sudah menunggu kita." Nita yang berdiri di sebelahnya menjadi merasa sangat canggung. Sekarang, Damar telah memberi putrinya sebuah pekerjaan dan membuatnya menjadi sedikit bingung. Padahal beberapa saat yang lalu dia baru saja mengumpat Damar.
Damar tak memedulikan mereka dan membantu Lily menaiki tangga. Di belakangnya ada Kenny dan Keisa yang masih tercengang dan tak berkata apapun. Iya, Damar di hadapan mereka mencarikan Lily sebuah pekerjaan, tetapi dia bahkan sama sekali tak menghiraukan mereka. Mereka sebenarnya sangat ingin Damar memperkenalkan mereka untuk masuk bekerja di sana, tetapi baru saja beberapa detik yang lalu mereka berbicara buruk tentang Damar. Sekarang jika mereka berbicara keinginan mereka itu, mereka tak cukup punya muka yang tebal untuk itu. Seketika mereka berdua pun terlihat pucat seperti baru saja memakan racun. Nita berdiri di sana, tak tahu harus berkata apa. Damar pun juga tak menghiraukannya. Sebenarnya ini merupakan solusi yang cukup memuaskan, karena Damar sebelumnya telah menjadi pusat perhatian, dan orang-orang membicarakannya saat dia mendekam dalam penjara dan kini berubah menjadi seseorang yang kaya raya. Damar pun tak menjelaskan apapun pada mereka dan duduk dekat meja. Perasaan hati Mudita sangatlah baik. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, bisa berkumpul bersama keluarga merupakan hal yang paling membahagiakan. Setelah acara perjamuan selesai, tamu undangan yang hadir pun sudah mulai meninggalkan tempat. Ketika menunggu tamu yang hadir sudah mulai pergi, ibunya Damar, yaitu Maya Prameswari, melihat sekeliling dan bertanya, "Oh ya, Kak, bukannya kamu bilang sudah memperkenalkan seorang wanita pada Damar, kok seharian ini tak terlihat?" Wajah dari Yeremia terlihat sedikit canggung dan berkata, saat dia mendengar Damar pernah terlibat kasus pemerkosaan, dia tak bersedia untuk hadir. Mendengar hal itu, Rudy dan Maya hanya bisa menghela napasnya. Walaupun mereka percaya bahwa selama ini Damar telah difitnah, tapi ini seolah tak ada gunanya, julukan itu seperti sudah menempel pada tubuh Damar. Pada saat itu, Yeremia melihat ke arah Damar, sambil tersenyum berkata, "Oh ya, itu Damar, katanya kamu sudah menawari pekerjaan pada Lily di Navis Group. Apa kamu bisa bicarakan juga pada Pak Binar, untuk memperkenalkan Kenny dan juga Keisa ke sana? Kalian ini, kan sudah tumbuh dewasa bersama semenjak kecil dulu. Dan lagi pula kita semua ini kan saudara, harus bisa adil satu sama lain." Bab 108, Insiden Clara. Damar yang mendengar ucapan itu, sedikit mengubah raut wajahnya dan menatap ke arah Kenny dan Keisa. Jelas sekali saat mereka berdua melihat Lily mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus, hati mereka menjadi tergerak, karena mereka sebelumnya telah berbicara buruk tentang Damar dan menjadi segan untuk membuka mulut dan berbicara, sehingga mereka mengadu pada Yeremia dan meminta bantuannya untuk membicarakan hal ini. Dalam hati Damar hanya tersenyum pahit, setelah diperlakukan tak adil dan akhirnya bergabung menjadi Night Watcher saat usianya masih berusia 18 tahun. Dia tak pernah khawatir tentang masalah uang sampai kecelakaan yang menimpanya saat 3 tahun yang lalu. Keberhasilan dari setiap tugas yang telah dikerjakannya, dia biasanya akan mendapatkan saham dari beberapa perusahaan. Beberapa saham dan pemasukannya ini tersebar di seluruh dunia. Dalam Night Watcher, bahkan ada orang khusus yang membantunya dalam mengatur hal itu, hingga Damar sendiri tak tahu sudah berapa banyak kekayaan yang dimilikinya. Tetapi semenjak 3 tahun itu selama dia kehilangan ingatannya, dia benar-benar merasakan betapa kejamnya kehidupan dalam masyarakat ini. Jika kamu mempunyai susu maka menjadi seorang ibu, jika kamu mempunyai uang maka menjadi seorang ayah. Lily memiliki hubungan yang baik di masa lalu, selain itu sikap dia di belakang Damar pun bisa dibilang cukup baik, sehingga Damar mencarikannya pekerjaan pun tidak jadi masalah. Tetapi Kenny dan Keisa, apa yang bisa diandalkan? Sejak kecil mereka jarang sekali mengobrol, hari ini mereka mengapa justru jadi sikut menyikut. Bahkan sampai akhirnya Tom berhasil dilumpuhkan sekalipun, dia masih saja tak mau mengakui itu. Damar bukanlah sosok yang suci, kalau bukan karena menjaga perasaan ayah ibunya. Dia bahkan rasanya ingin mengatakan pada ayah ibunya untuk tidak bergaul dengan orang seperti Nita. Dia menghela napasnya dan berkata, "Om, bukannya aku tak mau membantu. Tetapi aku dengan Pak Binar walaupun memiliki hubungan persahabatan seumur hidup. Tetapi itikat seperti ini, bertambah satu jadi berkurang satu. Aku baru saja meneleponnya dan memintanya mengatur pekerjaan untuk Lily. Tapi jika sekarang aku menghubunginya lagi, aku rasa sikap seperti itu kurang baik." Wajah Kenny dan Keisa menampakkan sedikit kekecewaan. Tetapi di saat yang bersamaan,
Perasaan mereka campur aduk antara kecewa dan juga marah. Mungkin dalam hati mereka berpikir, Damar telah membantu Lily tapi tak membantu mereka, pasti karena ada ketersinggungan. Di sebelahnya, Rudy dan Maya saling memandang, terpancar kekhawatiran dari tatapan mereka, khawatir akan kebencian dari hati Yeremia. Yeremia hanya menghela napasnya, "Oh begitu, ya sudah kalau begitu." Sore harinya mereka masih berada di hotel. Setelah makan malam, Rudy berkata, "Sekarang sudah bisa santai, bagaimana kalau kita ajak ibu untuk melihat rumah yang diberikan oleh Damar?" Damar menggerakkan bibirnya, dia baru menyadari kalau dirinya benar-benar sudah lupa jalan dan merasa canggung. Lalu dia berdeham dan berkata, "Ayah, Ibu, kalian ajak nenek dan paman pergi saja, aku sudah ada janji makan bersama teman, jadi aku akan pergi duluan." Rudy menganggukkan kepalanya, "Baiklah kalau begitu, kamu hati-hati ya." Setelah berpamitan, Damar pun pergi sendiri dengan taksi. Dia tentu saja tak ada janji makan bersama, tetapi dia berencana untuk pergi mengunjungi Pak Hengki, melihat apakah dia bisa mendapatkan keberuntungan. Jika Binar masih tak mampu untuk mengunci posisi Pak Hengki, maka Damar sendiri yang akan menggunakan kekuatan Night Watcher-nya. Setelah Damar pergi, Rudy dan rombongan lainnya pergi. Ada yang mengendarai mobil dan ada yang mencegat taksi untuk pergi menuju Jalan Permata Bunda yang merupakan alamat dari vilanya. Jalan Permata Bunda nomor 99, saat itu sudah ada belasan orang yang sampai di depan pintu dan mereka semua benar-benar dibuat tercengang. Melihat sebuah villa pribadi di depannya, mereka bahkan seperti tak tahu bagaimana caranya bernapas. Karena sudah tua, Mudita dengan gemetaran mengeluarkan kuncinya, terlihat menelan ludahnya dan berkata, "Rudy, tolong buka pintunya." Rudy lalu segera membuka pintunya. Saat mereka memasuki rumahnya, lampu yang ada dalam ruangan sektika menyala semua. Saat mereka memasukinya, di lantai pertama terlihat ruang tamu yang sangat luas dengan dekorasi yang sangat mewah. Dekorasi interior dan seluruh perabotan yang ada di dalamnya pun terlihat cukup mewah. Lily dan yang lainnya pun dibuat terkejut. Seumur hidup mereka ini adalah kali pertama mereka berkunjung ke sebuah villa. Ini benar-benar sebuah villa yang mewah. Rudy menelan ludahnya. Lalu dengan terkejut berkata, "Tempat ini, rumah ini, tak mungkin bisa mengambilnya kalau bukan seharga 200 miliar lebih." Mudita yang mendengar nominal sebanyak itu, dia pun terkejut dan dengan cepat berkata, rumah ini aku tak menginginkannya, terlalu mahal, terlalu mahal." Rudy yang sesaat terkejut itu pun, seketika raut wajahnya berubah tersenyum dan berkata, "Ibu, rumah ini adalah pemberian Damar untukmu. Yang penting ibu bisa tinggal dengan nyaman. Walaupun tempat ini sangat besar, tapi ibu bisa membawa kakak dan yang lainnya untuk tinggal bersama juga di sini." Mudita terdiam sejenak lalu menganggukkan kepalanya, "Boleh saja, nanti yang lainnya pindah saja ke sini, membuat ramai suasana rumah akan lebih baik." Di sebelahnya, Kenny dan yang lainnya menunjukkan raut wajah bahagia. Sekalinya mereka datang, tak ada ekspresi wajah lain selain terkejut saat melihatnya. Hanya Maya dan Rudy saja yang Binar tatap matanya menunjukkan wajah sedikit kekhawatiran. Kali ini Damar benar-benar memberikan mereka kejutan yang sangat besar. Kartu berlian Bank Royal, bahkan bisa membeli sebuah villa semahal ini. Damar selama bertahun-tahun itu tak mendekam dalam penjara. Lalu apa yang dia kerjakan? Mengapa bisa memiliki uang sebanyak itu? Damar benar-benar tak tahu kalau Binar telah mempersiapkannya sebuah rumah yang sangat besar, dan justru malah membuat orang tuanya menjadi sedikit khawatir. Saat ini dia menaiki taksi menuju komplek LS tempat kediaman Pak Hengki. Tempat ini adalah area perumahan kota. Saat Damar telah tiba di depan pintu rumah, dia mendengar dengan saksama, sepertinya sedang tidak ada orang di rumah. Tentu saja dia menjadi tak terburu-buru untuk pergi, lagi pula ini masih belum terlalu malam, mungkin saja Pak Hengki belum pulang. Dia berencana untuk pergi ke warnet, tetapi pada saat itu, ponselnya bergetar, lalu dia mengambil ponselnya dan melihatnya sekilas dan ternyata ada pesan dari Clara. Ternyata dia mengirimkan sebuah lokasi, selain itu, tak ada hal lainnya lagi. Hati Damar menjadi tak tenang, dia tahu sepertinya terjadi sesuatu pada Clara. Lalu dengan cepat dia mencegat sebuah taksi. Setelah menaiki taksinya itu,
Dia melihat sekilas posisi lokasi itu berkata, pergi ke Flow Fire Bar. Clara sebelumnya sudah mengingatkan Damar, Diska mungkin akan berbuat sesuatu kepadanya ataupun pada keluarganya. Hanya saja dia tak menyangka kalau ternyata akan secepat ini. Hatinya diselimuti rasa kekhawatiran, dia tak tahu akan ada hal gila apa yang akan dilakukan oleh Diska. Rasa amarahnya berkecamuk di hatinya, lalu tatapannya perlahan berubah menjadi tatapan yang dingin. Untungnya posisinya saat ini tak terlalu jauh dari Flow Fire Bar, dengan cepat dia pun segera sampai di sana. Di depan pintu bar, sudah ada beberapa orang yang berdiri berjaga di sana, termasuk Giri Pangestu yang sebelumnya pernah sekali waktu dihajar oleh Damar. Saat ini wajahnya masih banyak dibalut oleh kain perban. Saat melihat Damar, ekspresinya mulai berubah, dan dengan cepat dia berkata, pergi panggil Kak Rizky. Seseorang dari mereka dengan cepat berlari memasuki bar, sedangkan Giri bersama yang lainnya menjaga pintu bar. Damar berjalan menuju depan pintu. Giri pun mencibir pada Damar, hai bocah, kamu bahkan masih punya nyali untuk datang ke bar kami. Lalu Damar pun mengangkat kepalanya. Sepasang tatapan mata tanpa rasa takut dan juga pancaran tatapan yang dingin tertuju ke arah Giri dan Damar pun berkata, ada dua hal. Pertama, pergi dari hadapanku. Kedua, beritahu aku kemana Diska membawa orang itu. Melihat tatapannya itu, tanpa disadari Giri selangkah memundurkan langkahnya, lalu keringat dingin mulai bercucuran dari keningnya. Masalah ini bukan urusanmu. Pada saat itu terdengar suara dengan nada yang dingin dari belakang tubuh Giri. Kemudian tubuh besar Rizky mulai muncul dari balik pintu. Dia mengerutkan dahinya menatap Damar. Terakhir aku melihatnya saat bersama Gladys. Aku sama sekali tak menghajarmu, jadi kamu tak usah cari masalah. Clara adalah sahabat Gladys, ujar Damar. Aku tahu. Tetapi, dia bersama seseorang membuat perhitungan pada keluarga Tandialo, dan keluarga Tandialo akan berurusan dengannya, ujar Rizky sambil mengerutkan dahinya. Jadi kamu menolongnya? Tanya Damar dengan tatapan mematikannya. Rizky mencibir, Damar, kamu tak perlu memberi muka seperti itu. Aku sudah bilang, masalah ini kamu tak akan sanggup mengurusinya, cepat pergi sana. Damar menghela napasnya, tatapan matanya seolah menyapu seluruh tubuh Rizky. Masalah ini menjadi urusanku. Mereka semua tak menyadari, tak jauh dari tempat itu, seorang pria tampan mengenakan sweater sedang berdiri bersandar di balik tembok, sambil menyalakan rokoknya dia menatap ke arah pintu Flow Fire Bar. Oh, sekumpulan orang bodoh. Datang untuk memprovokasiku, aku akan membuat kalian mengerti mengapa bunga itu begitu merah. Dia mengisap rokoknya, lalu menghela napasnya. Oh, kesepian seorang master. Iya, dia adalah Wadi. Malam ini dia memiliki tujuan akan kemunculannya di Flow Fire Bar. Ketika kepulan asap rokoknya mulai menghilang, pupil matanya seolah menyusut karena tiba-tiba dia melihat wajah Damar. Astaga, loh, kok ada dia? Dia mengumpatnya. Lalu dengan cepat melemparkan rokoknya ke jalan. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon seseorang. Dengan cepat Wadi berkata, bos, aku menemukannya. Orang itu, dia dikepung oleh seseorang, tepat di pintu Flow Fire Bar. Apa? Baiklah. Aku akan segera ke sana, terdengar suara dengan nada yang kaget dari dalam telepon itu. Bersambung.